kutukan, dan cinta. Asih selalu tahu bahwa kecantikannya adalah sebuah kutukan, sebuah anugerah berbalut racun. Bukan hanya sebatas anggapan, melainkan kenyataan yang ia jalani di setiap malam Jumat Kliwon. Malam itu, di sebuah rumah tua, peninggalan neneknya, Asih melakukan ritual yang tak pernah bisa ia hindari. Memakan kuntum bunga melati dan kenanga. Bunga-bunga itu tumbuh subur di pekarangan belakang, memancarkan aroma manis yang semerbak. Namun, bagi Asih, setiap helainya terasa seperti menelan serpihan kaca. Dulu, ia ingat, neneknya sering mengajaknya ke pekarangan itu. "Lihat, Asih," kata neneknya sambil tersenyum misterius. "Bunga-bunga ini bukan hanya indah, mereka adalah penjaga kecantikanmu." Asih kecil tak pernah mengerti. Ia hanya melihat neneknya yang tampak lebih muda dari usianya, dengan kulit bersih dan rambut hitam yang tak tersentuh uban. Neneknya adalah bukti nyata dari perjanjian gaib yang dibuatnya puluhan tahun silam. Perjanjian dengan entitas gaib dengan imbalan kecantikan abadi. Namun, neneknya hanya menceritakan setengah kebenaran. Imbalan itu datang dengan syarat yang mengerikan. Asih baru menyadarinya saat usianya menginjak 17 tahun. Seorang temannya bernama Rio dari kampung sebelah datang berkunjung. Rio adalah teman yang baik, jujur, dan memiliki senyum hangat. Ia tidak pernah memuji Asih secara berlebihan, namun selalu menatapnya dengan kekaguman tulus. Malam itu, di bawah temaram cahaya bulan, Rio menyatakan perasaannya. "Asih, aku mencintaimu. Aku belum pernah melihat wanita sepertimu," bisiknya tulus. Asih hanya bisa tersenyum getir. Hatinya berdegup kencang antara kebahagiaan dan ketakutan. Ia tahu, setelah kata-kata itu terucap, takdir Rio sudah ditentukan. Asih bergegas masuk ke dalam rumah. Ia mengunci pintu, gemetar ketakutan, dan menyembunyikan wajahnya di bantal. Ia mendengar langkah kaki Rio menjauh. Namun suara itu terasa begitu dekat, seperti langkah menuju kuburan. Ia memohon dalam hati agar kutukan ini tidak menimpa Rio. Namun, ia juga tahu perjanjian itu kejam dan tak bisa dilanggar. Saat pagi menyapa, berita mengerikan itu sampai ke telinga Asih. Rio ditemukan tewas di tepi sungai. Tubuhnya tercabik-cabik, seolah-olah dicakar oleh binatang buas. Darah dan kelopak bunga melati berserakan di sekitarnya. Asih tidak bisa menangis lagi. Hatinya sudah terlalu beku. Ia tahu, Rio hanyalah tumbal dari kecantikan neneknya yang ia warisi. Bukan hanya Rio, ada Ari yang tewas dalam kecelakaan motor aneh setelah menyatakan cintanya. Ada Budi yang bunuh diri di depan umum dengan cara yang mengerikan. Semuanya adalah pria yang pernah mengungkapkan perasaan suka padanya. Sejak saat itu, Asih menjalani hidupnya dengan kesepian yang dalam. Ia menjauhi semua orang, terutama pria. Ia takut, sangat takut. Setiap kali ada pria yang menatapnya terlalu lama, setiap pujian terasa seperti belati yang dihunuskan ke jantungnya. Ia adalah sebuah vas bunga indah yang diisi dengan racun. Ritual memakan bunga setiap malam Jumat bukan lagi sekadar ritual, melainkan sebuah pengingat akan beban yang ia pikul. Sebuah pengingat bahwa kecantikannya bagaikan sebuah penjara, dan setiap pria yang masuk ke dalamnya akan berakhir sebagai tumbal. Setiap kelopak bunga yang ia kunyah terasa seperti ia mengunyah sepotong nyawa, sepotong hati dari pria-pria tak berdosa yang terperangkap dalam pesonanya. Dan ia tahu, kutukan ini tidak akan pernah berakhir, kecuali ia menemukan cara untuk mengakhirinya. Asih menjalani hidupnya dengan kesunyian yang dalam,
dan terisolasi. Ia menarik diri dari pergaulan, menolak ajakan, dan selalu menjaga jarak dengan siapapun, terutama para pria. Setiap tatapan yang berlama-lama, setiap senyum ramah yang diberikan padanya, terasa seperti ancaman yang tak terhindarkan. Kecantikannya yang seharusnya menjadi sumber kebahagiaan, justru menjadi dinding tak terlihat yang memisahkannya dari dunia. Ia adalah lukisan indah yang terkunci dalam museum sepi, dikagumi dari jauh, namun tak boleh disentuh. Hatinya telah menjadi batu, dingin dan hampa, terlatih untuk tidak lagi merasakan apapun selain ketakutan dan kesedihan yang membeku. Beberapa bulan kemudian, ia bertemu Jaka. Pertemuan mereka tidak istimewa. Jaka adalah lelaki yang suka melukis. Ia selalu mencari inspirasi di antara pepohonan dan sungai. Ia bukan pria yang langsung terpikat oleh pesona fisik. Saat pertama kali melihat Asih, Jaka tidak menatapnya dengan nafsu atau kekaguman yang membutakan. Ia melihat Asih dengan sorot mata yang penuh rasa ingin tahu, seolah ia sedang mencoba memahami sebuah teka-teki. Hal itu membuat Asih merasa cemas, namun juga penasaran. Jaka tidak pernah memuji kecantikan Asih. Ia tertarik pada mata Asih yang dipenuhi kesedihan, pada cara Asih berjalan yang selalu menunduk, dan pada aura misterius yang mengelilingi gadis itu. Ia tidak mendekat untuk merayu, melainkan untuk berbagi. Mereka sering duduk di tepi sungai, di mana Jaka melukis dan Asih hanya diam, mendengarkan cerita-cerita Jaka tentang seni, tentang impiannya, dan tentang kehidupan. Jaka tidak terburu-buru menyatakan perasaannya. Ia hanya ada di sana, menjadi pendengar yang baik, tanpa paksaan, tanpa tuntutan. Ia menunjukkan bahwa cinta tidak selalu harus diungkapkan lewat kata-kata, melainkan melalui kehadiran yang tulus. Perlahan, hati Asih yang beku mulai mencair. Jaka adalah harapan di ujung senja, hidupnya yang gelap. Asih mulai membuka diri, menceritakan masa lalunya yang penuh luka dan ketakutan. Ia berbagi tentang kesepiannya, tentang pria-pria yang menjadi korban, dan tentang kutukan yang mengikatnya. Jaka mendengarkan dengan saksama. Wajahnya yang awalnya penasaran, kini dipenuhi dengan empati dan kesedihan. Ia tidak menghakimi, tidak lari ketakutan, bahkan tidak merasa jijik. Ia hanya menggenggam tangan Asih lebih erat. Malam itu, di bawah temaram cahaya lampu kota yang berkelip seperti kunang-kunang, Jaka akhirnya membuka suara. "Asih, aku tahu, ini mungkin terdengar gila," katanya. Suaranya lembut, namun penuh tekad. "Tapi aku mencintaimu. Aku tidak tahu apa yang membuatmu begitu tertutup. Tapi aku ingin mengenali semua tentangmu, semua ceritamu, semua lukamu. Aku ingin memilikinya." Jantung Asih berdegup kencang, antara bahagia dan ketakutan. Ia melihat nasib Rio dan pria lain di mata Jaka. Namun, kali ini, ia tidak bisa membiarkan Jaka menjadi korban berikutnya. "Jaka, ada sesuatu yang lebih dari yang kau ketahui. Ini bukan hanya tentang kutukan," bisik Asih. Suaranya bergetar. Ia menceritakan semuanya, tentang neneknya, tentang perjanjian dengan entitas gaib, tentang ritual bunga yang ia lakukan, dan tentang tumbal yang tak terhindarkan. Jaka mendengarkan. Matanya yang teduh tidak menunjukkan ketakutan sedikit pun. Alih-alih lari, Jaka menggenggam tangan Asih lebih erat, seolah menyalurkan seluruh kekuatannya. "Kita akan hadapi ini bersama. Asih, aku tidak akan membiarkanmu sendirian." Kata-kata itu begitu tulus, begitu meyakinkan, hingga Asih merasa bahwa untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak lagi sendirian dalam kegelapan. Ia dan Jaka kini berada di jalan yang sama,
melawan kutukan yang telah menghantuinya seumur hidup. Dengan tekad yang membara, Asih dan Jaka memulai untuk memutus perjanjian gaib yang telah menghantui garis keturunan Asih. Jaka, yang sebelumnya hanya mengenal dunia seni dan kanvas, kini mendalami buku-buku kuno dan manuskrip tentang ilmu spiritual. Ia mencari tahu tentang asal-usul perjanjian itu, tentang entitas yang mengikatnya, dan tentang cara untuk membatalkannya. Pencarian itu membawa mereka kepada seorang paranormal tua yang pernah menjadi murid nenek Asih. Paranormal itu hidup terpencil di sebuah gubuk di kaki gunung, jauh dari keramaian, dan hanya menerima tamu yang benar-benar membutuhkan bantuan. Paranormal itu, dengan mata yang redup namun penuh kebijaksanaan, menatap Asih dan Jaka. Perjanjian itu dibuat dengan entitas kuno, bukan sembarang makhluk. Katanya, suaranya serak namun tegas. Kalian tidak bisa hanya memutuskannya. Kalian harus melepaskan semua yang terikat pada perjanjian ini. Ia menjelaskan bahwa inti dari perjanjian itu adalah pertukaran. Kecantikan abadi ditukar dengan darah para pria yang jatuh cinta. Untuk membatalkannya, mereka harus mengembalikan semua yang telah diambil. Bunga-bunga, darah, dan yang paling penting, kecantikan itu sendiri. Lanjutnya, Asih mengangguk, siap kehilangan apapun demi kebebasan. Wajahnya yang sempurna dan tanpa celah, yang telah menjadi sumber penderitaannya, kini terasa seperti topeng yang ingin ia lepaskan. Paranormal itu memberikan arah jalan menuju makam leluhur Asih, tempat di mana perjanjian itu pertama kali dibuat. Ia juga memberikan petunjuk tentang ritual pembebasan yang sangat berbahaya. Kalian harus melakukan ritual ini di sana, di pusat energi perjanjian itu, katanya. Perjalanan kalian akan penuh rintangan gaib. Entitas itu tidak akan rela melepaskan tumbalnya. Ia memberikan mereka mantra perlindungan dan sebuah amulet kecil yang terbuat dari kayu gaharu, benda yang bisa melindungi mereka dari gangguan. Perjalanan mereka menuju makam leluhur penuh dengan ketegangan. Hutan di sekitar makam terasa hidup, seperti merangkul mereka dalam kegelapan. Pepohonan terasa seperti tenggen-tenggen yang mencoba menghentikan langkah mereka. Suara-suara bisikan aneh terdengar di antara dedaunan. Sioliola memanggil nama Asih. Asih merasakan kehadiran entitas yang marah, seolah tidak rela melepaskan tumbalnya. Namun, Jaka selalu melindungi Asih. Ia membacakan mantra yang diajarkan paranormal itu, memegang erat tangan Asih, dan memberikan keberanian yang Asih butuhkan. Asih tidak lagi merasakan kekuatan dari kecantikannya, melainkan dari cinta Jaka yang tulus. Akhirnya, mereka sampai di sebuah altar batu di tengah makam yang terlupakan. Altar itu terlihat tua, dengan yukuran-yukuran kuno yang nyaris tak terlihat. Di atas altar, terdapat baskom perunggu yang berlumuran noda darah kering. Disinilah nenek Asih dulu mengikat perjanjian. Ritual yang harus mereka lakukan sungguh mengerikan. Asih harus memakan bunga terakhir dari taman leluhurnya, bunga yang telah diolesi darahnya sendiri. Sementara Jaka harus membaca mantra pembebasan dengan resiko menarik perhatian entitas itu. Mereka saling berpandangan, mata mereka dipenuhi oleh ketakutan, namun juga oleh cinta yang kuat. Mereka tahu ini adalah kesempatan terakhir mereka. Apapun hasilnya, mereka akan menghadapinya bersama. Jaka mengeluarkan mantra pembebasan, bersiap membacanya, dan Asih meraih kuntum bunga melati terakhir yang telah ia siapkan dengan sehelai darahnya sendiri, siap untuk mengakhiri segalanya. Asih menelan kelopak melati yang bercampur darahnya sendiri. Rasanya pahit, seperti menelan semua kesedihan, penyesalan, dan dosa masa lalunya. Tiba-tiba, rasa sakit yang luar biasa
menusuk seluruh tubuhnya. Wajahnya terasa panas dan perih, seolah-olah ditarik paksa oleh 1000 jarum tak kasat mata. Bekas-bekas luka kecil mulai muncul di pipinya yang dulu mulus, seperti retakan di porselen. Di saat yang sama, Jaka mulai membaca mantra. Suaranya bergetar, namun penuh keyakinan. Aku membebaskan jiwa Asih dari ikatan ini. Aku lepaskan kutukan yang mengikat. Namun, di tengah-tengah mantra, tanah di bawah mereka bergetar hebat. Angin menderu, bukan angin biasa, melainkan pusaran energi yang dingin dan penuh amarah. Sosok bayangan raksasa muncul dari kegelapan, bukan wujud entitas, melainkan kumpulan ilusi mengerikan dari semua pria yang telah menjadi tumbal. Wajah-wajah mereka hancur dan berdarah. Mata mereka menatap kosong ke arah Jaka. Mereka adalah Rio, Ari, Budi, dan pria-pria lain yang nyawanya direnggut demi kecantikan Asih. Kau ingin mematahkan perjanjian ini? Maka tumbal baru harus diberikan. Teriak suara gaib yang menggema dari kumpulan bayangan itu. Suara yang begitu dingin hingga terasa membekukan. Bayangan-bayangan itu langsung menyerang Jaka. Mereka tidak menyerang dengan fisik, melainkan dengan energi dan ilusi yang menyakitkan. Asih mencoba melindungi Jaka, namun ia tak berdaya. Tubuhnya masih bergetar hebat akibat ritual pembebasan yang baru saja ia lakukan. Ia hanya bisa menyaksikan Jaka melawan bayanggen-bayanggen itu dengan segenap kekuatannya. Jaka adalah pria baik yang datang untuk menyelamatkannya, bukan untuk menjadi tumbal. Ia adalah satu-satunya harapan yang pernah dimiliki Asih, dan ia tidak bisa membiarkan Jaka mati. Dalam kepanikan, Jaka mendorong Asih menjauh. Lanjutkan ritualmu, Asih, jangan berhenti, ini harus berakhir. Teriaknya, suaranya penuh dengan rasa sakit, namun juga penuh dengan cinta. Jaka tahu, hanya dengan menyelesaikan ritual itu, Asih akan benar-benar bebas dan pengorbanannya tidak akan sia-sia. Asih hanya bisa menyaksikan Jaka melawan bayangan-bayangan itu. Air mata mengalir deras di pipi Asih, bercampur dengan darah yang keluar dari wajahnya yang kini penuh bekas luka. Ia tidak lagi peduli pada kecantikan yang hilang. Ia hanya peduli pada Jaka. Aku akan memberimu tumbal, ambil nyawaku, tapi bebaskan Jaka, teriak Asih. Suaranya parau. Tiba-tiba, bayangan-bayangan itu berhenti. Mereka tidak menginginkan nyawa Asih. Mereka menginginkan tumbal yang paling berharga. Dengan senyum sedih, Jaka mengangguk pada Asih, seolah-olah mengatakan, "Sudah selesai." Jaka membiarkan bayanggen-bayanggen itu merasuki tubuhnya. Ia jatuh ke tanah tanpa suara. Darah mengalir dari mata, telinga, hidung dan mulutnya, dan Asih melihatnya dengan hati yang sedih. Perjanjian itu telah terputus. Kecantikan Asih pun memudar, berganti dengan bekas luka di pipinya. Tapi Jaka, dia tidak bergerak lagi. Asih merangkak, mendekati tubuh Jaka, memeluknya erat-erat. Ia telah bebas dari kutukan, dari kecantikan yang mematikan. Namun, ia harus membayar harga yang paling mahal. Jaka, pria yang mencintainya tanpa syarat, telah menjadi tumbal terakhir. Angin berbisik, membawa aroma melati yang kini terasa menyakitkan. Asih menangis dengan air mata yang bukan hanya untuknya, tapi untuk semua yang telah terkorbankan demi kecantikan yang tak pernah ia inginkan. Dan ia tahu, di dalam hatinya yang hancur, ia akan selamanya hidup dalam penyesalan dan kesedihan, tanpa Jaka di sisinya. Setiap bekas luka di wajahnya adalah pengingat akan pengorbanan Jaka. Pengorbanan yang seharusnya tidak terjadi. Selesai.